Di sini saya akan menjelaskan poin yang A, yaitu pengertian teknologi pendidikan sebagai bidang garapan. Teknologi pendidikan sebagai bidang garapan yaitu aplikasi dari ide dan prinsip teoretik untuk memecahkan suatu masalah yang konkret dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, seperti teknik yang digunakan, aktivitas yang dikerjakan, dan informasi dan sumber yang digunakan. Jadi inti dari teknologi pendidikan sebagai bidang garapan ini yaitu pengaplikasian ide atau prinsip untuk memecahkan masalah yang konkret dalam bidang pendidikan. Contohnya seperti misalkan pada penerapan kurikulum 2013 ini, pada awalnya guru-guru ini tidak paham dengan kurikulum ini. Jadi ini merupakan sebuah masalah bagi pihak sekolah. Adapun solusi dari masalah ini yaitu dibuatlah pelatihan untuk guru. Di sana guru akan dilatih, diarahkan sampai guru tersebut paham tentang kurikulum 2013 ini. Untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri dari teknologi pendidikan. Yang pertama yaitu terikat oleh kerangka teori yang terus berkembang. Ini sejalan dengan berbagai hasil penelitian yang menyangkut kegiatan dalam mengidentifikasikan masalah. Tindak manusia dari berbagai aspek yang menyangkut pemecahan masalah tersebut dengan pemanfaatan sumber belajar dalam arti luas dan berbagai fungsi dalam teknologi pendidikan. Adapun ciri-ciri yang kedua yaitu menggunakan pendekatan dalam mengidentifikasikan sebuah masalah tindak belajar sebagai teknik intelektual. Yang ketiga yaitu keunikan karena efek sinergistik yang diperoleh dari aplikasi proses yang rumit dan terpadu dalam memanfaatkan gabungan berbagai sumber belajar. Fungsi teknologi pendidikan untuk memecahkan masalah tindak belajar manusia. B. Fungsi pengembangan pendidikan atau pembelajaran. Fungsi-fungsi yang termasuk fungsi pengembangan pendidikan bertujuan menganalisa masalah dan melakukan kegiatan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi sumber-sumber belajar yang dijadikan pemecahan masalah tersebut. Yang termasuk dalam fungsi pengembangan pendidikan atau pembelajaran ialah 1. Teori riset, yaitu menghasilkan dan menguji pengetahuan, atau teori dan metode riset yang ada hubungannya dengan fungsi, sumber belajar dan komponen sistem pembelajaran dan siswa. Contoh, merumuskan model-model teori, melaksanakan proyek, hasilnya berupa pengetahuan yang dapat menjadi masukan untuk fungsi-fungsi lain. Contoh, menghasilkan buah pikiran baru, menguji validasi model, menguji hipotesis, kegiatan mencari informasi, menyimaknya, mensintesikannya, mengujikannya, menganalisa hasil pengujian. Contoh, menyimak usulan, membandingkan model dengan data yang diketahui, merumuskan hipotesis dan spesifik. 2. Desain. Menerjemahkan pengetahuan teoritis yang umum menjadi spesifikasi untuk sumber-sumber belajar dan komponen sistem pembelajaran. Hasil dari desain ini adalah spesifikasi untuk memproduksi sumber-sumber belajar dan komponen sistem pembelajaran terlepas dari format dan sumbernya. 3. Produksi. Menerjemahkan spesifikasi sumber-sumber belajar atau komponen sistem pembelajaran menjadi item spesifik yang sebenarnya. Hasil spesifik dari produksi ini adalah yang berbentuk tes, prototipa atau versi produksi. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi adalah menilai berterimanya sumber belajar dan komponen sistem pembelajaran yang memang diproduksi dari sudut kriteria dan fungsi-fungsi lain dan pengembangan model guna. Yang kelima yaitu logistik, yaitu menyediakan sumber-sumber belajar dan komponen-komponen sistem pembelajaran dan fungsi-fungsi lain. Yang keenam yaitu utilisasi,
yaitu mempertemukan sumber-sumber belajar dan komponen-komponen sistem pembelajaran dengan siswa. Hasil dari utilisasi adalah mempermudah dan mengukur kegiatan belajar. Yang ketujuh, utilisasi diseminasi, yaitu mempertemukan siswa dengan informasi tentang teknologi pendidikan. Hasil dari utilisasi diseminasi adalah diseminasi informasi tentang teknologi pendidikan. Yang kecil yaitu fungsi pengelolaan pendidikan atau pembelajaran. Fungsi ini meliputi fungsi-fungsi atau tugas yang bertujuan mengarahkan direct atau mengawasi satu atau lebih fungsi pengembangan atau fungsi pengelolaan pendidikan lainnya agar penyelenggaraan yang efektif dapat terjamin. Fungsi ini bertujuan untuk memberi arahan atau masukan kepada pegawai atau direct agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya agar proses penyelenggaraan atau mengajar dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Macam-macam fungsi pengelolaan pendidikan. 1. Pengelolaan penyelenggaraan organisation. 2. Pengelolaan personal. Kita jelaskan poin yang pertama dulu, yaitu pengertian penyelenggaraan organisation, yaitu menetapkan, mengadakan perubahan atau melaksanakan tujuan-tujuan, filsafat kebijakan, struktur, pembiayaan, hubungan internal dan eksternal, dan prosedur administratif suatu organisasi yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi pengembangan atau pengelolaan. Jadi, pengelolaan atau penyelenggaraan ini tertuju kepada suatu organisasi agar menetapkan dan mengadakan ataupun melaksanakan tugas-tugasnya. Poin yang kedua yaitu pengelolaan personal, yaitu berinteraksi atau memberi supervisi pada orang-orang yang mengerjakan kegiatan-kegiatan berbagai fungsi. Pengelolaan personal ini, jadi poin yang kedua ini tertuju kepada pemberian masukan atau arahan kepada satu orang atau personal dengan cara berinteraksi langsung dengan direct atau pegawai. Untuk setiap fungsi dan tugas yang berjumlah amat banyak, dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang dapat dipelajari melalui pendidikan berjangka panjang atau pendek, tergantung dari tingkat dan jenis kemampuan yang hendak dicapai. Kebutuhan akan personal yang memiliki keterampilan tersebut, khususnya untuk mengisi atau melaksanakan fungsi kepemimpinan dalam desain, implementasi dan evaluasi program pendidikan yang memanfaatkan teknologi pendidikan sepenuhnya telah mendorong pengadaan dan penyelenggaraan penataran teknologi pendidikan dan telah mendorong pula lahirnya program-program gelar untuk menghasilkan ahli-ahli bidang nilai.